1. Ketertarikan Cina terhadap konflik India-Pakistan. Cina mengamati dengan seksama konflik antara India dan Pakistan. Hal ini karena Cina tengah gencar memperluas kekuatan militernya. Anggaran militernya naik setiap tahun, mereka membeli banyak senjata dan melatih jutaan tentara. Tujuannya jelas, suatu hari nanti bisa menyaingi kekuatan Amerika Serikat. Maka dari itu, konflik antara India dan Pakistan sangat menarik perhatian Partai Komunis Tiongkok, PKT. 2. Kritik terhadap tentara Cina dan pengalaman tempur. Banyak pihak menyebut militer Cina sebagai harimau di atas kertas, terlihat kuat secara kuantitas, namun sebenarnya rapuh dari segi kualitas. Tentara Pembebasan Rakyat, PLA, memang bisa melindungi wilayah Cina, tetapi belum siap untuk berperang di luar negeri. Salah satu alasannya adalah PLA minim pengalaman tempur. Perang besar terakhir yang mereka ikuti adalah invasi ke Vietnam pada tahun 1979 yang berakhir buruk. Sejak itu, mereka hanya ikut operasi perdamaian PBB, dan itu pun pernah gagal, seperti yang terjadi di Sudan Selatan. 3. Kegagalan misi perdamaian di Juba, Sudan Selatan. Pada 2015, Cina mengirim 700 personel ke Sudan Selatan, sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB. Mereka ditempatkan di ibu kota Juba, tepat saat konflik sipil di negara termuda dunia itu sedang memanas. Tugas mereka adalah melindungi warga sipil dan menjaga perdamaian, tetapi ketika pertempuran besar pecah di kota, pasukan perdamaian justru tidak bertindak. Bahkan, ketika kamp pengungsi terkena serangan, mereka kocar-kacir mundur ke dalam markas, meninggalkan warga sipil dan pekerja kemanusiaan tanpa perlindungan. 2 tentara Cina tewas dan 8 lainnya terluka karena serangan bom. 4. Kritik internasional dan evaluasi PBB. Laporan investigasi PBB menyalahkan buruknya koordinasi dan kepemimpinan misi. Pasukan perdamaian Cina, bersama pasukan dari negara lain seperti Ethiopia dan India, dinilai gagal memenuhi mandat PBB. Mereka tidak mau keluar dari zona aman dan tidak mampu merespons permintaan bantuan. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon mengecam keras kegagalan tersebut. Salah satu masalah utama adalah pasukan Cina enggan menerima komando dari perwira asing, dan tidak memahami aturan keterlibatan, mereka bahkan bingung kapan boleh menembak, kapan harus bersiap. 5. Dampak jangka panjang dan kepentingan ekonomi Cina. Meski operasi di Juba dinilai gagal, Cina tetap melanjutkan misi perdamaian. Sejak insiden itu, mereka mengirim batalion baru setiap tahun. Salah satu alasannya, misi ini memberi pelajaran penting bagi militer Cina. Di balik itu, ada juga kepentingan ekonomi besar. Cina memiliki 41% saham di perusahaan minyak utama Sudan Selatan. Jadi, pengiriman pasukan perdamaian juga punya misi khusus, yaitu bertujuan untuk melindungi kepentingan minyak dan gas alam Cina. Ironisnya, Cina juga menjadi salah satu pemasok senjata utama bagi kedua belah pihak dalam perang saudara tersebut. 6. Upaya Cina mendapat pengalaman militer. Karena misi PBB terlalu terbatas untuk belajar perang sesungguhnya, Cina mulai mencari cara lain. Salah satunya, ikut latihan militer besar-besaran bersama Rusia dan negara Asia Tengah. Cina juga menggelar latihan skala besar sendiri sejak 2009. Di wilayah Taiwan, mereka mengadakan simulasi blokade laut dan serangan udara. Meski begitu, latihan tak selalu mencerminkan realitas perang. Seperti terlihat di Juba, ketidaksiapan dalam situasi kacau bisa berakibat fatal. 7. Ambisi global dan markas militer luar negeri. Cina kini juga berusaha membangun kehadiran militer global. Tahun 2017, mereka membuka pangkalan militer luar negeri pertama di Djibouti. Lokasinya strategis, dekat jalur pelayaran penting Laut Merah. Pangkalan ini secara resmi untuk misi anti pembajakan dan evakuasi, tapi kenyataannya juga untuk mengintip aktivitas militer Amerika, yang punya pangkalan di dekatnya. Ini menunjukkan ambisi besar Cina dalam membangun proyeksi kekuatan global,
meski membuat negara lain, termasuk Amerika, waspada. 8. Kritik terhadap sistem perdamaian PBB. Namun, misi PBB sendiri memiliki masalah mendasar. Aturan keterlibatan yang terlalu ketat, dan minimnya persenjataan berat, membuat banyak misi tidak bisa bertindak tegas saat kekerasan terjadi. Hal ini sudah terlihat dalam tragedi di Bosnia, Srebrenica 1995, dan Rwanda, 1994, di mana ribuan orang tewas karena pasukan perdamaian Cina tidak mampu bertindak. Jika hal ini tidak dibenahi, bukan tidak mungkin akan terjadi Juba 2.0, deja vu, di masa depan.